Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mahasiswaku sekalian yang Bu Yuni sayangi, pada pertemuan ini Bu Yuni akan membahas mengenai latihan soal yang terkait dengan aset tetap dan properti investasi. Oke, Bu Yuni akan membahas soal-soal yang berasal dari buku Akuntansi Keuangan Menengah 1 edisi 2 karangan Dwi Martani dan kawan-kawan, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 1 berbasis PSAK. Oke, soal-soal yang terkait salah satunya adalah soal 71 halaman 307, yaitu soal ini kita diminta untuk menghitung berapa nilai ya atau cost harga perolehan dari tanah dan bangunan yang akan diakui oleh entitas dalam laporan keuangannya. Oke, di dalam soal ini PT Perdana membeli tanah dengan harga perolehan sebesar 1,6 miliar tanggal 2 Januari ya. Harga perolehannya 1,6 miliar tanggal 2 Januari tahun 2015. Oke, setelah itu tanah tersebut akan digunakan untuk lokasi pembangunan pabrik baru. Nah, di atas tanah tersebut terdapat bangunan yang diruntuhkan. Dan setelah itu proses pembangunan pabrik baru dimulai dan selesai pada tanggal 30 Desember 2015. Jadi tanah tersebut ada bangunan lalu diruntuhkan. Setelah diruntuhkan, proses pembangunan pabrik baru di atas tanah tersebut dan diperkirakan selesai tanggal 30 Desember 2015. Maka di sini dijelaskan ada biaya-biaya yang terkait sama periode tersebut, yaitu biaya peruntuhan bangunan lama sebesar Rp 400 juta ya. Terus ada biaya arsitek sebesar 500 juta, ada biaya legal terkait pembelian tanah sebesar 60 juta, ada biaya konstruksi 3.600.000.000. Setelah itu sisa puing bangunan yang diruntuhkan ya, tadi di atas tanah tadi yang dibeli ada bangunan yang diruntuhkan dan itu puingnya bisa dijual seharga 20 juta. Oke, di dalam soal ini diminta hitung berapa nilai tanah dan bangunan yang harus diakui entitas di dalam laporan keuangannya. Nah, sekarang kita pilah-pilah biayanya ya. Maka yang termasuk dalam harga perolehan atau cost dari tanah ya adalah, pertama adalah harga perolehan tanah ya, harga perolehan dari tanah, biaya perolehan atau costnya ya. Tadi pembelian tanah itu sebesar 1,6 miliar. Setelah itu ditambah dengan biaya apa lagi ya, ada biaya peruntuhan bangunan lama ya kan, itu kita tambahkan ya, peruntuhan bangunan lama kita tambahkan 400 juta karena biaya ini menambah nilai tanah yang kita beli. Oke, setelah itu apalagi yang menambah nilai tanah, yaitu biaya legal terkait dengan pembelian tanah ya. Misalnya ada akte notaris ya, segala macamnya, pajaknya ya, segala macamnya. Nah, setelah itu dikurangi dengan sisa puing bangunan yang diruntuhkan, kita jual ya. Tadi ada bangunan di atas tanah yang kita beli, terus karena kita mau bangun jadi puingnya diruntuhin terus dijual. Itu kita mengurangi harga tanah. Maka harga perolehan tanah adalah biaya perolehan tambah peruntuhan bangunan lama ditambah biaya legal terkait dengan pembelian tanah dikurangi dengan sisa puing bangunan yang diruntuhkan. Itu adalah sama dengan Rp 2.040.000.000 ya. Nah, ini adalah biaya-biaya ini juga harga perolehan biaya ini bisa kita lihat diatur di dalam aset tetap, yaitu dalam PSAK 16. Oke, terus yang kedua adalah kita disuruh mencari harga perolehan bangunan ya. Harga perolehan bangunan yaitu
biaya arsiteknya tadi 500 juta ditambah dengan biaya konstruksi bangunan ya sebesar 3 miliar 600 juta ya. Maka total dari harga perolehan bangunan adalah sebesar 4 miliar 100 juta rupiah. Oke, untuk soal selanjutnya adalah soal 72 ya, halaman 307 ya. Di sini soal ini berkaitan dengan kapitalisasi bunga daripada aset tetap ya. Nah, dalam soal ini ya diketahui bahwa pada tanggal 1 Februari PT Nuansa membeli sebidang tanah untuk membangun gedung kantor seharga 1,42 miliar secara tunai. Nah, PT Nuansa memulai konstruksi gedung yaitu mulai tanggal 1 Februari 2015. Nah, dalam pembangunan gedung itu terdapat pengeluaran biaya berupa biaya-biaya yaitu pada tanggal 1 Maret 2015 pengeluaran berupa biaya Rp 1 miliar 80 juta. Pada tanggal 1 April 2015 pengeluaran berupa 1 miliar 296 juta. Pada tanggal 1 Mei 2015 pengeluaran sebesar 1 miliar 800 juta. Pada tanggal 1 Juli 2015 pengeluaran sebesar 3 miliar 600 juta. Oke, jadi total pengeluaran adalah sebesar Rp 7 miliar 776 juta. Nah, gedung kantor tersebut selesai dibangun ya dan siap digunakan pada tanggal 1 Agustus 2015 ya. Nah, dalam mendanai konstruksi tersebut ya entitas ya di sini PT Nuansa meminjam dari bank sebesar 2 miliar ya. 2 miliar ya. Ini merupakan 2 miliar ini merupakan pinjaman khusus ya dengan tingkat bunga 9%. Pinjaman khusus atau dana spesifik ya itu maksudnya adalah pinjaman ini memang ditujukan untuk pembangunan aset tetap tersebut ya, yaitu untuk membangun konstruksi gedung ya. Nah, ini jadi pinjamannya 2 miliar itu khusus untuk pembangunan konstruksi gedung. Nah, setelah itu ada juga pinjaman umum. Nah, apa yang maksud dengan pinjaman umum adalah di sini pinjaman umum, ini pinjaman khususnya 2 miliar ya. Ini pinjaman khusus 2 miliar khusus untuk membangun konstruksi. Pinjaman umumnya adalah 800 juta ya. Pinjaman umumnya itu digunakan melakukan proses konstruksi gedung atau pembangunan gedung. Itu perusahaan meminjam pinjaman khusus sebesar 2 miliar dan pinjaman umum sebesar 800 juta. Nah, sekarang pinjaman khusus itu adalah untuk tujuan pembangunan aset tetap itu jumlah biayanya dapat dikapitalisasi ya sebesar pinjaman aktual yang terjadi atas pinjaman selama periode tersebut. Nah, jika memang misalnya dari pinjaman tersebut ada ada investasi ya, maka penghasilan investasi tersebut mengurangi biaya pinjaman yang dikapitalisasi. Oke, yang kedua ada pinjaman umum ya sebesar 800 juta ya, ini juga digunakan untuk tujuan pembangunan aset tetap. Maka jumlah pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran aset tersebut ya. Nah, oke. Nah, tadi pinjaman khususnya 2 miliar ya, bunganya 9%, pinjaman umumnya adalah 800 juta ya, bunganya 12% ya. Oke. Nah, sekarang dari sini ya kita diminta ya berapa biaya bunga yang dapat dikapitalisasi ya.
Nah, sekarang dalam soal ini ya, ini kita adalah salah satu contoh dari soal mengenai aset kualifikasian ya. Apa yang dimaksud dengan aset kualifikasian? Itu aset yang membutuhkan suatu periode ya yang substansial agar siap digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Ya, artinya di sini aset ini membutuhkan periode untuk bisa digunakan. Ya, artinya perusahaan membangun gedung ya, makanya gedung ini dibangun ya sampai siap digunakan atau dijual ya. Karena di sini akan dibangun gedung kantor ya, sehingga nanti pada akhirnya digunakan oleh perusahaan ya. Makanya di sini masuk ke dalam aset kualifikasian ya. Oke. Nah, sekarang dalam aset kualifikasian ini ya, tadi adanya bunga yang dapat dikapitalisasi ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan tanggal awal kapitalisasi bunga? Itu di sini tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal 1 Maret 2015 ya. Tanggal 1 Maret 2015 ya. Ini merupakan tanggal mulai adanya pengeluaran untuk membiayai konstruksi gedung. Nah, sekarang kapan tanggal akhir dari kapitalisasi? Tanggal akhir dari kapitalisasi adalah pada tanggal 1 Agustus 2015. Karena apa? Karena di soal diketahui bahwa gedung tersebut selesai dibangun dan siap digunakan pada tanggal 1 Agustus 2015. Jadi tanggal kapitalisasi dimulai dari tanggal 1 Maret 2015 sampai tanggal 1 Agustus 2015. Oke. Nah, di sini pertanyaannya, berapa biaya bunga yang dapat dikapitalisasi? Ya. Nah, sekarang sebelum kita mencari berapa biaya bunga yang dapat dikapitalisasi, maka kita harus mencari rata-rata tertimbang biaya pinjaman ya, dari pinjaman umum ya. Oke, sekarang di sini kita lihat ya, 96 juta dibagi dengan 800 juta ya, itu dapatnya adalah 12%. Oke, sekarang setelah itu biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi ya, ini terdiri dari pinjaman khusus dan pinjaman umum ya. Pinjaman khusus sebesar ya 180 juta ya, yaitu dapat dari 9% dikali 2 miliar, tingkat suku bunga dikalikan dengan 2 miliar, sini pinjaman khusus, ditambah pinjaman umum ya 45 juta 120, yaitu dapatnya dari 12% dikalikan dengan 376 juta ya. 12% dikalikan dengan 376 juta ya, dapatnya 225 120. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini kita buat tabel ya, untuk mempermudah kita membuat tabel nih ya. Di sini di soal diketahui hanya tanggal dan pengeluaran ya. Di soal diketahui tanggal dan pengeluaran, maka kita buat tabel berikutnya. Kita buat tambahan kolom, yaitu pinjaman khusus, pinjaman umum, dan rata-rata tertimbang. Oke, pada tanggal 1 Maret 2015 tadi perusahaan mengeluarkan 1 miliar 80 juta ya. Itu mulai awal kapitalisasi tanggal 1 Maret 2015 ya. Nah, 1 miliar 80 juta ini digunakan untuk membiayai konstruksi gedung ya.
Nah, ini diambilnya dari mana uangnya ya? Uangnya yaitu kita ambil pertama dari pinjaman khusus ya, yang 2 miliar tadi ini ya. Nah, karena pengeluarannya 1 miliar 80 juta, kita taruh di sini ya, 1 miliar 80 juta. Oke, berarti masih ada sisa sebesar 920 juta ya. Karena tadi kan pinjaman khususnya sebesar 2 miliar dalam soal ya, karena tanggal 1 Maret butuh pengeluaran sebesar 1 miliar 80 juta, maka kita taruh di sini pinjaman khususnya 1 miliar 80 juta. Jadi masih ada sisa pinjaman khusus sebesar 920 juta. Oke, sekarang tanggal 1 April 2015 ya. 1 April 2015 ada pengeluaran sebesar 1 miliar 296 juta untuk pembayaran pembuatan gedung. Oke. Nah, sekarang untuk membiayai pengeluaran ini kita ngambil uangnya dari mana ya? Tadi pinjaman khusus kita yang 2 miliar sudah dipakai 1 miliar 80 juta ya, maka ada sisa sebesar 920 juta ya. Jadi di sini 1 miliar 296 juta itu dibiayai dari sisa 2 miliar yaitu 920 juta dan ditambah dengan ya pinjaman umum sebesar 376 juta ya. Jadi saldonya jadi 1 miliar 296 juta itu dibiayai oleh sisa pinjaman khusus yang 2 miliar 920 juta ditambah pinjaman umum 376 juta. Jadi 920 juta ditambah 376 juta itu dapatnya 1 miliar 296 juta. Oke, sekarang tanggal 1 Mei 2015 ada pengeluaran sebesar 1 miliar 800 juta. Oke, yang 2 miliar sudah habis semua ya. Sekarang ada sisa pinjaman umum berapa? Ya, total pinjaman umum kan 800 juta. Berarti sisanya yang bisa digunakan untuk pengeluaran 1 miliar 800 juta hanya sebesar 424 juta. Ya. Oke, jadi habis ya. Di sini pinjaman umum digunakan untuk membiayai 1 miliar 800 juta. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini ya, rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pinjaman umum itu 96 juta ya per 800 juta sama dengan 12% ya. Nah, ini 96 juta ini dapatnya dari 800 juta dikalikan dengan 12% ya. Berarti rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pinjaman umum ya. Dari pinjaman umum adalah 96 juta per 800 juta sama dengan 12%. Nah, sekarang berarti kita mencari berapa pinjaman yang dapat dikapitalisasi ya. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah pinjaman khususnya tadi adalah sebesar 180 juta ya, 180 juta ya. Pinjaman umum sebesar 45 juta 120 juta ya. Jadi total pinjamannya adalah 225 juta 120. Nah, 180 juta dapatnya dari mana ya? Dapatnya dari 9% dikali 2 miliar. Oke, sekarang 45 juta 120 dapatnya dari mana? Dari 12% ya. 12% itu adalah persentase dari pinjaman umum ya. Itu 12% dikalikan dengan 376 juta ya. Oke. Ya, Ibu ulangi lagi ya. Tadi di sini kita mencari rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman dari pinjaman umum adalah ya 96 juta dibagi 800 juta. Ini total pinjaman umum di sini ya, 800 juta. Nah, sekarang 96 juta dapatnya dari mana? Dapatnya dari 800 juta dikali 12%. 12% itu adalah ya tingkat bunga dari pinjaman umum ya. Oke, sekarang biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi ya. Itu terdiri dari ya
pinjaman khusus ditambah dengan pinjaman umum. Pinjaman khusus dapatnya dari 9% dikali dengan 2 miliar. Ini pinjaman khusus. Pinjaman khususnya kan 2 miliar dikalikan dengan persentase tingkat suku bunganya yaitu 12%. Tingkat suku bunga dari pinjaman khusus adalah 9%. Berarti 9% dikalikan dengan 2 miliar sama dengan 180 juta. Oke, ditambah dengan pinjaman umum. Pinjaman umum itu adalah 45.120.000. Itu dapatnya dari mana? Dari 12% persentase tingkat suku bunga untuk pinjaman umum dikalikan dengan 376 juta. Ini dapatnya 45.120. 376 juta ini rata-rata tertimbang. Oke. Nah, sekarang biaya perolehan gedung pengeluaran konstruksi sebesar 7.776 juta ditambah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Totalnya adalah sebesar 8.120.000. Untuk mencari nilai rata-rata tertimbang tanggal 1 April 2015 dan tanggal 1 Mei 2015 itu didapatkan dari tadi kita ketahui bahwa periode kapitalisasi adalah 6 bulan mulai dari 1 Maret sampai dengan 1 Agustus 2015. Oke, sekarang untuk mencari nilai rata-rata tertimbang pada tanggal 1 April 2015 itu adalah dari 1 April ke Agustus itu adalah 4 bulan jadi 4 per 6 bulan tadi kan mulai dari 1 Maret ke Agustus adalah periodenya 6 bulan. Nah, bagaimana kalau dari April ke Agustus? Dari April ke Agustus itu berapa mencarinya? Yaitu 4 per 6 bulan dikalikan dengan 376 juta. Oke, maka dapatan nilai rata-rata tertimbangnya 250.666.667. Oke, untuk 1 Mei 2015 berapa nilai rata-rata tertimbang? Kita hitung periodenya mulai dari 1 Mei ke Agustus, masa akhir periode kapitalisasi, yaitu dari Mei ke Agustus adalah 3 bulan, berarti 3 per 6 dikali dengan 424 juta. Itu dapat nilai rata-rata tertimbangnya adalah 125.333 rupiah. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan properti investasi, di mana properti investasi ini diatur dalam PSAK nomor 13. Nah, soal yang berkaitan dengan properti investasi adalah soal 74 halaman 308. Nah, di sini diketahui ada biaya perolehan nilai wajar per 31 Desember 2014 dan nilai wajar per 31 Desember 2015. Ada 3 jenis properti investasi, yaitu properti investasi 1, 2, dan 3. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh mencari keuntungan atau kerugian yang diakui entitas dalam laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Oke, nah di sini diketahui nilai wajar per 31 Desember 2014 adalah 700.000, nilai wajar per 31 Desember 2015 adalah 820.000. Nah, ini kita diminta apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Kalau kita lihat di sini dari 2014 700 juta
dan nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 820 juta. Oke, berarti ada keuntungan karena nilai wajar properti investasinya mengalami kenaikan. Oke, sekarang untuk properti investasi ya, nomor 2, properti investasi 2, nilai wajar per 31 Desember 2014 nya 640 juta, nilai wajar per 31 Desember 2015 nya 620 juta. Nah, kita lihat selisihnya adalah sebesar 20 juta ya. Nah, kita lihat dari sini nilai wajar 31 Desember 2014 ya ke 31 Desember 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 20 juta. Oleh karena itu minus ya, berarti terjadi kerugian dari properti investasi. Oke, untuk properti investasi yang ketiga, kita lihat apakah mengalami kenaikan atau penurunan, apakah mengalami keuntungan atau kerugian, itu kita lihat dari kenaikan atau penurunan properti investasi. Pada tanggal 31 Desember 2014, properti investasinya 870 juta, 31 Desember 2015 780 juta. Maka kalau kita lihat di sini juga mengalami penurunan. Oleh karena itu terjadi kerugian dari properti investasi 3, yaitu sebesar selisihnya 870 juta dikurangi dengan 780 juta dikurangi dengan 870 juta ya, sebesar 90 juta mengalami kerugian. Nah, sekarang berapa keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas dalam laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2015. Nah, ini kita jumlahkan saja ya. Keuntungan properti investasi 1 ditambah dengan minus kerugian 20 juta ditambah lagi dengan minus kerugian 90 juta. Hasilnya adalah 10 juta ya. Masih ada keuntungan dari keuntungan dari properti investasi, maka kita letakkan di dalam laporan laba rugi. Oke, sekarang untuk soal selanjutnya ya adalah soal 75. Soal 75 ini juga berkaitan dengan properti investasi. Di dalam soal diketahui bahwa tanggal 1 Januari 2014 PT Ceria membeli aset sebagai properti investasi. Biaya perolehan investasinya yaitu sebesar 1 miliar. Masa manfaatnya 10 tahun. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015, nilai wajar properti investasinya adalah 1,08 miliar ya. Pada tanggal 2 Januari 2016, properti investasi tersebut dijual dengan harga 1,06 miliar. Nah, di sini kita disuruh membuat ayat jurnal properti investasi pada tanggal 2 Januari jika entitas menggunakan model biaya historis atau cost dengan model nilai wajar. Oke, untuk pertama-tama untuk model biaya ya. Model biaya adalah kita lihat dulu ya, cost pada tanggal 2 Januari yaitu untuk properti investasi PT Ceria sebesar 1 miliar. Oke, sekarang kita kurangi dengan akumulasi penyusutan selama 2 tahun, yaitu pada saat dibeli kan tadi properti investasinya 1 Januari 2014. Oke, setelah itu dijual pada tanggal 2 Januari 2016. Berarti kita harus hitung akumulasi penyusutannya dari 2014 ke 2016 adalah 2 tahun ya. 2 tahun. Oke, kita hitung dulu untuk mencari akumulasi penyusutan adalah akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun kedua. Bagaimana mencari beban penyusutannya? Ya, tadi diketahui bahwa masa manfaatnya adalah 20 tahun. Maka untuk mencari beban penyusutannya ya, yaitu harga perolehan dibagi dengan masa manfaat ya. Harga perolehan dibagi dengan masa manfaat. Berarti
1 miliar dibagi dengan 10 tahun, ya, itu dapatnya adalah 1 miliar dibagi dengan 10 tahun, ya, dikalikan dengan 2 tahun, ya, itu menghasilkan akumulasi penyusutan selama 2 tahun, ya. Oleh karena itu nilai tercatatnya adalah kos dikurangi dengan akumulasi penyusutan sama dengan Rp 800 juta. Oke, nah bagaimana kita menjurnal properti investasi ini pada saat dijual dengan menggunakan model biaya atau cost, ya. Nah, sekarang pada saat dijual, yaitu pada tanggal 2 Januari 2016, tadi di soal properti investasi yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar 1 miliar itu dijual sebesar 1 miliar 6 juta, ya, berarti kita dapatkan sebesar 1 miliar 6 juta. Oke, sekarang kalau kita menjual satu aset berarti akumulasi penyusutannya kita nolkan, ya. Akumulasi penyusutannya yang tadi dikredit kita nolkan dengan cara kita letakkan di debit, ya. Akumulasi penyusutannya kita debitkan yang selama 2 tahun ini 200 juta kita debitkan. Oke, setelah itu properti investasinya kita taruh di kredit sebesar 1 juta, ya. Ini karena udah dijual, ya, berarti properti investasinya kita kreditkan, kita nolkan sebesar 1 juta. 1 miliar, kita taruh di kredit. Oleh karena itu selisihnya merupakan keuntungan dari penjualan properti investasi, ya. Itu adalah selisihnya. Oke, dengan menggunakan model nilai wajar, bagaimana kita mencatat jurnalnya? Nah, kita memperoleh kas 1 miliar 6 juta. Oke, properti investasinya di sini, ya, diketahui properti investasinya pada tanggal penjualan, ya, itu properti investasinya nilai wajarnya adalah 1,08, ya. Jadi pada tanggal 31 Desember 2015 nilai wajar properti investasi adalah 1,08 miliar, ya. Ya, jadi nilai wajarnya, ya, yang nilai wajar 1,08 miliar ini, nilai wajar properti investasi hanya dihargai sebesar 1,6 miliar, ya. Maka, ya, terjadi rugi penjualan investasi sebesar 2 juta.